Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 Program Studi Pendidikan Matematika 2018 yang beranggotakan saya Elida Putri Sari dan saya Fia Ardianti Rajana. Kami akan mempraktikkan cara menggunakan alat peraga yang bernama roda trigonometri. Pada alat peraga roda trigonometri, sudut disimbolkan dengan warna hijau, sin disimbolkan dengan warna merah, cos disimbolkan dengan warna biru, dan tan disimbolkan dengan warna kuning. Alat peraga roda trigonometri digunakan untuk menentukan nilai sin, cos, tan dari sudut-sudut istimewa pada semua kuadran. Pada kuadran 1 ditunjukkan alfa lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Pada kuadran 2 alfa lebih dari sama dengan 90 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Pada kuadran 3 alfa lebih dari sama dengan 180 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Kuadran 4 alfa lebih dari sama dengan 270 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan nilai sin, cos, dan tan. Misalkan kita akan menentukan nilai dari sin 90 derajat, maka kita arahkan jarum menuju sudut 90 derajat. Dari sini kita dapatkan nilai dari sin 90 derajat adalah 1 yang disimbolkan oleh warna merah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai cos 45 derajat. Maka jarum ini kita arahkan pada sudut 45 derajat. Dari sini kita ketahui bahwa nilai cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 yang disimbolkan pada warna biru. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari tan 270 derajat. Maka kita arahkan jarum ini menuju ke sudut 270 derajat. Dari sini kita dapatkan nilai tan 270 derajat adalah tan hingga yang disimbolkan oleh warna kuning. Ini kita akan belajar salah satu materi transformasi geometri yaitu dilatasi. Jadi, materi ini adalah materi matematika yang diajarkan di SMA, tepatnya pada kelas 11. Materi dilatasi, dalam video kali ini kita akan belajar yang pertama, pengertian dilatasi. Yang kedua, pusat dan faktor skala dilatasi. Yang ketiga, rumus dilatasi. Yang keempat, contoh soal yang berkaitan dengan dilatasi. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bangun yang bersangkutan. Perubahan ini berupa memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Maksudnya, kita mendilatasikan sebuah segitiga, maka hasilnya segitiga itu sendiri tidak berubah menjadi bangun yang lain seperti lingkaran, persegi panjang, ataupun persegi. Pusat dilatasi. Pusat dilatasi ada dua. Untuk yang pertama berpusat di titik 0,0. Coba kalian perhatikan, ada titik P yang akan didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan besaran skala tertentu yang menghasilkan titik P aksen, di mana P aksen adalah titik setelah didilatasikan. Untuk pusat yang kedua yaitu berpusat di titik A, B. Bisa kalian perhatikan ada titik P yang akan didilatasikan terhadap pusat titik A, B, di mana P akan didilatasikan dengan besaran skala tertentu dan akan menghasilkan P aksen, di mana P aksen adalah titik setelah didilatasikan. Nah, berikutnya adalah faktor skala dilatasi, disimbolkan dengan K kecil, yang artinya perbandingan antara jarak titik bayangan ke titik pusat dilatasi dan titik asli ke titik pusat dilatasi. Sifat faktor skala. Yang pertama ada faktor skala K lebih dari 1. K ini bisa berupa 2, 3, 4, dan sebagainya yang nilainya lebih dari 1. Untuk sifat yang kedua, K lebih dari 0 dan kurang dari 1, di mana K ini bisa 1/2, 1/5, 1/4, dan sebagainya. Untuk sifat yang ketiga, K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0. Ini bisa negatif 1/2, negatif 1/3, negatif 1/4. Untuk sifat yang keempat, K kurang dari negatif 1. Ini bisa negatif 2, negatif 3, negatif 4 yang nilainya kurang dari negatif 1. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai sifat-sifat dilatasi. Untuk sifat yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar dilatasi K lebih dari 1. Jadi di sini ada segitiga ABC yang sebelum didilatasikan memiliki ukuran seperti
yang kalian lihat, dan setelah didilatasikan dengan faktor skala K lebih dari 1, dia akan berubah jadi seperti segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang jauh lebih besar daripada segitiga ABC. Jelas bahwa segitiga sebelum didilatasikan itu lebih kecil daripada setelah didilatasikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat dilatasi yang kedua. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk ilustrasinya, bisa kalian lihat pada gambar di samping. Dapat dilihat bahwa sifat yang kedua ini merupakan kebalikan dari sifat yang pertama, di mana ada segitiga ABC sebelum didilatasikan memiliki ukuran yang lebih besar daripada segitiga yang setelah didilatasikan dengan faktor skala K lebih dari 0 dan kurang dari 1 yang menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang lebih kecil daripada segitiga ABC. Jelas bahwa segitiga sebelum didilatasikan itu lebih besar daripada segitiga yang setelah didilatasikan. Untuk sifat dilatasi yang ketiga, jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Perhatikan gambar di samping. Ada segitiga ABC yang didilatasikan dengan faktor skalanya antara negatif 1 sampai dengan 0, maka bangun segitiga ABC akan diperkecil menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Untuk sifat dilatasi yang keempat, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi kita lihat pada ilustrasi gambar di samping. Ini adalah segitiga ABC yang belum didilatasikan nampak lebih kecil dari segitiga yang sudah didilatasikan, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yang terlihat lebih besar, namun tetap terletak berlainan pihak dengan segitiga ABC sebelum didilatasikan. Untuk pembahasan berikutnya yaitu rumus dilatasi. Rumus dilatasi ada dua. Untuk yang pertama berpusat di titik 0,0, rumusnya X aksen Y aksen sama dengan matrik K0 0K dikali XY, di mana K adalah faktor skalanya dan XY adalah titik yang akan didilatasikan. Untuk yang kedua berpusat di titik A, B, rumusnya adalah E aksen Y aksen sama dengan matrik K0 0K dikali dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah AB, di mana K faktor skalanya dan AB adalah pusat dari dilatasi. Untuk berikutnya adalah contoh soal. Dalam membahas contoh soal ini, kita akan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra dalam mempermudah mengerjakan soal mengenai dilatasi. Yaitu tentukan hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan titik koordinat A 5,2, B 3,3, dan C 4,5 dengan pusat dilatasi P 1,1 dan faktor skalanya 2. Langkah yang pertama, kita buat titik ABC, kemudian kita buat garis dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik C ke titik A, sehingga membentuk suatu bangun segitiga ABC. Kemudian kita juga menentukan pusat dilatasi P1,1. Kemudian langkah berikutnya kita membuat garis bantu titik ABC ke pusat dilatasi P, seperti ini. Selanjutnya kita menentukan faktor skala K. Karena faktor skala sudah ditentukan dalam soal, yaitu 2, maka kita melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menentukan A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang pertama kita menentukan A aksen terlebih dahulu, yaitu A didilatasikan dengan pusat P 1,1 dan faktor skalanya 2. Perhitungannya yaitu X A aksen, Y A aksen sama dengan matrik K0 0K dikali dengan XA dikurangi XP, YA dikurangi YP ditambah XP YP, sama dengan matriknya K-nya, karena faktor skalanya 2, maka matrik 2002 dikali 5 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 ditambah titik pusatnya dilatasinya 1, 1, sehingga hasilnya 8 sama 2 ini diperoleh dari perkalian matrik 2002 dikali dengan 5 kurangi 1, 4, dan 2 kurangi 1, 1, sehingga hasilnya 2 dikali 4, 8, dan 2 dikali 1, 2, ditambah pusat dilatasinya 1,1 sama dengan, sehingga hasil dilatasi dari X A aksen, Y A aksen sama dengan 9,3. Dengan cara yang sama diperoleh B aksen sama dengan 5,5 dan C aksen sama dengan 7,9. Kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu untuk menghubungkan antara segitiga ABC ke hasil dari dilatasi. Kita masukkan ke titiknya tadi 9,3
5,5 dan 7,9. Nah, maka akan menghasilkan sebuah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen seperti pada gambar di atas. Karena faktor skalanya lebih dari 1, maka segitiga ABC diperbesar menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sehingga hasil dilatasi dari soal yang tadi, maka A aksen sama dengan 9,3, B aksennya 5,5, dan C aksennya 7,9. Selanjutnya, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita juga bisa mencari hasil dilatasi dengan cara yang cepat. Pertama, kita masukkan titiknya untuk titik A tadi 5,2, titik B nya 3,3, dan titik C nya 4,5. Kemudian kita hubungkan, kita menggunakan poligon, kita hubungkan titik A ke titik B, B ke titik C, dan C ke titik A. Selanjutnya kita menentukan pusat dilatasinya. Di soal tadi pusat dilatasinya yaitu pusat 1,1. Di sini ibu ganti nama menjadi titik D. Selanjutnya kita menghitung dilatasi, yaitu kita klik di sini dilatasi objek dari titik dengan faktor skala. Kemudian kita klik aja segitiganya seperti ini dengan faktor pusat dilatasinya D. Kita masukkan faktor skalanya tadi 2, maka kita ketik 2, kemudian kita oke. Selanjutnya muncul segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana untuk A aksennya 9,3 dan B aksennya yaitu 5,5 dan untuk C aksennya 7,9. Itu ini penjelasan mengenai materi dilatasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.